Safdah TV. Bang, udah lihat berita terbaru belum nih Bang? Berita apa tuh? Wah, ini lagi rame banget nih Bang. Banyak demo nih di kota-kota besar yang Ana lihat. Di Jakarta, ada di Samarinda, di Sulawesi, di Sumatera. Semua banyak yang demo Bang. Demo masalah apa sih Bang? Itu dia, kan karena yang berita terbaru nih Bang. Jadi pemimpin kita tuh ngangkat anak-anaknya juga jadi pemimpin Bang. Jadi memanfaatkan kesempatan beliau jadi pemimpin itu, jadi mengangkat anak-anaknya yang sebetulnya belum pantas nih Bang. Tapi padahal anaknya belum ini ya. Iya, istilahnya belum cukup umur gitu. Iya, tapi semua aturannya diubah. Musibah kayaknya ini harus Abang tanya aja dah sama guru kita biar kita paham. Jadi kita nggak bisa menilai ini salah ini benar nih kalau harusnya. Nah, masalahnya nih Bang, banyak teman-teman kita dari penuntut ilmu ikutan protes dan ikutan demo tuh Bang. Nah, justru itu. Nih fitnah nih kan kita nggak tahu nih posisinya seperti apa, yang benar yang mana, yang salah yang mana kita nggak tahu. Lebih baik kita tanya aja sama guru kita. Ya. Ayo. Afan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Dengan kondisi kita yang saat ini lagi carut marut di kota-kota besar, terutama ya di daerah Jakarta gitu Ustadz ya, ada demo besar-besaran sampai bakar-bakaran gitu Ustadz, rusuh. Nah, itu karena ada kebijakan yang kata teman-teman kita dari penuntut ilmu nih Ustadz, yang katanya ikutan demo, mereka geram nih Ustadz karena ada kebijakan yang jadi si bapak ini mengambil kesempatan beliau jadi pemimpin itu mengubah aturan supaya anak-anak beliau tuh bisa masuk ke jajaran pemerintahan Ustadz ya Bang ya. Ngerti. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana dari sikap kita penuntut ilmu tuh ahsannya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, tentunya kita juga harus melihat segala sesuatu dengan sisi syariat. Kita berbicara dari sisi syariat dan apa yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ya. Pertama, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya berbagai macam fitnah di akhir zaman. Dan kita memang hidup di zaman yang penuh fitnah akibat daripada qillatul ilm, sedikitnya ilmu dan diangkatnya tersebarnya kejahilan terhadap syariat. Yang kedua, bahwa Allah memberikan pemimpin itu ya sesuai dengan keadaan rakyatnya. Mustahil rakyat yang jelek dikasih pemimpin yang bagus, itu nggak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa itu? Al-An'am, ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu pemimpin untuk orang zalim juga, disebabkan oleh perbuatan mereka. Hanya ada pepatah yang mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Kalian diberikan pemimpin sesuai dengan keadaan kalian. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemimpin itu mir'atur ra'iyah, cerminnya rakyat. Artinya pemimpin itu mencerminkan keadaan rakyat bagaimana. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa pemimpin yang salah 100%, kita katakan rakyatnya juga salah. Ya. Sebab Allah berikan pemimpin yang zalim ya karena rakyatnya yang zalim. Berarti yang harus kita perbaiki adalah rakyatnya juga. Ya, untuk mereka mau menaati Allah, mau menjalankan syariatnya, ya. Dan rakyat pun juga harus tunduk kepada syariat Allah, bukan memandang dengan pandangan-pandangan pribadi, ya. Sebetulnya dalam Islam, setelah syariat Islam, kalau misalnya seorang pemimpin menunjuk anaknya jadi pemimpin, dalam Islam boleh-boleh saja. Bagaimana kalau misalnya kita hidup di zaman dinasti Umayyah dan setelahnya diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah itu kan kepemimpinannya turun menurun alias kerajaannya kan, dan para ulama tidak mengingkari itu.
Ya, Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah digantikan lagi, terus demikian. Anak-anaknya lah yang melanjutkan kekuasaan. Ya. Walaupun memang khilafah ala minhajin nubuwah itu yang paling sesuai. Di mana pemimpin dalam Islam itu dipilih oleh ahlul hili wal aqd, orang-orang yang berisi para ulama, orang-orang yang berpengalaman. Mereka lah yang bertugas untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin. Ya, makanya dalam Islam tata cara memilih pemimpin itu ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu wasiat dari pemimpin sebelumnya. Kalau seorang pemimpin berwasiat yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah si fulan, maka sah dalam Islam. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar berwasiat bahwa yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah Umar. Maka kemudian semua sepakat untuk mengangkat Umar karena wasiat dari pemimpin sebelumnya. Yang kedua, diserahkan kepada ahlul hili wal aqd, yaitu sebuah lembaga atau kepanitiaan yang berisi orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, yang berisi para ulama, ya, dan orang-orang yang berpengalaman. Mereka lah yang akan kemudian memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Seperti halnya yang dilakukan oleh Umar. Umar menyerahkan, ya, kepada ahlul hili wal aqd untuk memilih salah satu dari 6 orang, yang kemudian 5 orang mengundurkan diri. Utsman bin Affan lah yang kemudian menjadi khalifah, ya. Nah, ini tata cara dalam Islam seperti itu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Masalahnya kita kaum muslimin menganggap seakan-akan bahwa demokrasi itu dari Islam. Kita menganggap bahwa karena ini tidak sesuai dengan demokrasi dan yang lainnya, kita katakan kita sebagai seorang muslim ya harus juga berbicara dari sisi syariat, ya, karena syariat Allah bagi seorang muslim itu segala-galanya. Makanya misalnya lah Pak Presiden mengamalkan seperti yang dilakukan oleh Umar. Pak Presiden menunjuk yang akan menjadi presiden setelahku adalah si fulan. Ini banyak kaum muslimin saya yakin geram, tidak akan terima. Iya kan? Ya, mungkin misalnya, tapi pemimpinnya zalim. Betul, tapi di masa lalu pun juga pemimpin zalim sudah ada. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan sikap kita terhadap pemimpin zalim adalah untuk senantiasa sabar. Dalam hadis-hadis yang banyak, Rasul bersabda diantaranya, man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia bersabar. Sekarang kalau misalnya setiap ada pemimpin yang tidak suka, kita demo, dijatuhkan lagi, naik lagi, nggak disukai, dijatuhkan lagi. Yang namanya rakyat kan nggak semuanya sevisi. Yes. Yang satu mendukung, kontra, ya, yang satu kontra. Jadi setiap ada yang tidak suka, kontra, dijatuhkan lagi. Sampai kapan ini akan ya seperti ini. Jadi gimana dong solusinya? Ya, Islam sudah memberikan solusi tadi di awal, bahwa kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, perbaiki dulu rakyat juga. Allah berfirman dalam ayat itu kan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak mengatakan sampai mereka mengubah pemimpinnya, pemerintahannya. Tidak. Tapi Allah mengatakan sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Berarti kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Makanya Abdul Malik bin Marwan pernah berkata, ya ma'syara ra'iyah, wahai rakyat sekalian, turiduna minni sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian menginginkan aku seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisiratihim. Sementara kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyat mereka.
Tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, gimana? Kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, tapi kita sebagai rakyat jauh dari rakyatnya Umar bin Khattab. Allah Maha Adil. Allah akan berikan kepada rakyat sesuai dengan keadaannya. Sekarang kita sebagai rakyat ya introspeksi diri lah. Ya, introspeksi diri. Adapun kemudian mengadakan kerusuhan dan itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Islam. Itu berasal dari Barat, ya, bukan dari Islam sama sekali. Tapi Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan kalau secara syariat itu sah aja pemimpin menunjuk seseorang ya Ustadz ya. Secara syariat. Secara syariat. Tapi itu dulu waktu Rasulullah menunjuk Abu Bakar itu kan udah teruji dari keilmuannya. Nah, kalau sekarang nih dari anak dari orang tua ke anak itu ujiannya belum pantas, tapi itu sesuai syariat nggak Ustadz? Dulu Yazid bin Muawiyah ketika diangkat jadi pemimpin, waktu itu beliau masih kecil. Oh, Masya Allah. Lebih muda mungkin Ustaz ya dari yang sekarang. Lebih muda ya. Sehingga banyak yang protes juga dari para ulama. Yazid bin Muawiyah itu umurnya waktu itu beliau jadi pemimpin itu ya masih anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Baru tahu juga kita nih ya. Berarti sikap kita ini ya teman-teman kita yang sebagian itu turun itu berarti salah ya Ustadz ya dengan sikap kita ya. Masalahnya teman-teman ini sibuk dengan medsos, nggak sibuk dengan ilmu. Nah itu ilmu Bang. Balik lagi. Sehingga akhirnya ya ikutan geram, ikutan kesal tanpa menimbang segala sesuatu dengan ilmu dulu. Ya kita sebagai seorang rakyat ketika melihat kezaliman pemimpin tidak boleh setuju dengan kezaliman pemimpin. Oh, nggak boleh. Tidak boleh ridho dan tidak boleh mendukung kezalimannya. Tapi kan juga Rasulullah menyuruh sebagai seorang rakyat untuk sabar. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan tentang tata cara mengingkari pemimpin juga hadisnya bagaimana. Rasulullah man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan. Wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bih. Nasihati ya secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima alhamdulillah. Wa illa, kalau dia menolak faqad adda alladhi alaihi. Dia sudah melaksanakan tugas. Cuma masalahnya kan banyak kata kaum muslimin di Indonesia menolak hadis-hadis seperti ini dengan perasaan dan akal mereka. Gimana? Kita sebagai seorang muslim yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita yakin yang Rasulullah sebutkan pasti tidak mungkin salah. Karena Rasulullah SAW berbicara bukan dari hawa nafsu. Ya. Jadi Ustadz, untuk kami penuntut ilmu yang baru belajar, batasan apa sih sebetulnya untuk kami terhadap kasus seperti ini Ustadz? Kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk memberi nasihat pun kita tidak akan didengar. Tapi kita punya kekuatan doa. Ya, kita banyak doakan supaya pemimpin kita diberikan hidayah, taufik. Ya. Karena mendoakan pemimpin itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Idza ra'aita," kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka itu ciri dia Ahlussunnah. Kita doain aja berarti. Kita doain. Doain aja. Mudah-mudahan doa antum dikabulkan oleh Allah. Lagi safar Bang. Lagi safar, menuntut ilmu. La haula wala quwata illa billah. Soalnya dijabah. Dijabah. Iya, mintanya jangan yang aneh-aneh. Enggak, sesuai kita nih. Pimpinan kita jadikan pimpinan yang baik, amanah. Iya. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbaiki diri, keluarga kita, dan masyarakat kita yang kita mampu untuk ubah. Kita ajak mereka kepada kebaikan. Masya Allah. Dakwah harus betul-betul kita kuatkan. Jadi kembali lagi berawal dari ke diri kita lagi ya Ustaz. Betul. Betul. Gimana Bang? Puas? Insya Allah sih ya, lebih jelas nih. Kita nggak perlu lagi galau. Jadi kita nggak usah ngegas dulu nih. Ilmu dulu kita. Nggak usah ikut-ikutan ya. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Barakallah Ustaz. Berikan kekuatan pada kita untuk amin.